Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 222 yang berjudul Kekalahan Telak dari Aliansi Sanigakure yang dilepas oleh Konoha dan Aliansi Komogakure. Angin sejuk musim gugur berhembus lembut menyapu dedaunan yang gugur di sepanjang jalan utama desa Takigakure. Aroma dupa pemakaman masih menggantung samar di udara, dan suasana duka belum benar-benar sirna dari hati para penduduk. Baru saja mereka memakamkan pemimpin mereka, Takikage, yang gugur dalam pertempuran besar melawan kekuatan Konohagakure. Meskipun tubuh sang Takikage telah dikembalikan ke tanah, luka dalam di hati para shinobi Takigakure belum menemukan penyembuhnya. Di tengah suasana duka itu, Uzumaki Mirsa berdiri dalam diam di depan gerbang desa, tubuhnya tegak, dengan jubah panjang hitam yang berkibar lembut tertiup angin, matanya menatap jauh ke arah utara, ke arah tanah asalnya, Sanigakure. Di sisinya, berdiri Kuga, tangan kirinya masih dibalut perban, bukti nyata pertempuran yang telah mereka lewati bersama. Meski tubuh Kuga terluka, semangatnya tetap menyala, pandangannya penuh tekad dan bara dendam yang belum padam. Mirsa, ucap Kuga perlahan, memecah keheningan yang menggantung di antara mereka, kau benar-benar akan kembali ke Sanigakure? Mirsa menoleh pelan, tatapannya tenang, namun penuh beban. Ya, aku harus kembali. Sanigakure membutuhkan laporan penuh tentang pertempuran ini. Mereka harus tahu bahwa Takigakure kehilangan Takikage, dan siapa yang menjadi penyebabnya. Kuga mengepalkan tinjunya, Reiga Yamanaka, katanya dengan nada penuh kebencian, jangan lupakan wajahnya, dia yang memanggil badai kehancuran ini, dia yang menodai tanah kami dengan darah shinobi kami, dia yang mengoyak kehormatan Takigakure. Mirsa menunduk sejenak, lalu mengangguk, aku tidak akan melupakannya. Kuga, dendam ini bukan milikmu saja. Aku juga kehilangan saudara-saudara seperjuangan di sini. Aku melihat bagaimana Raiga membumi hanguskan desa ini. Dan aku tidak akan berdiam diri. Kuga menatap Mirsa dengan mata yang membara. Sanigakure dan Takigakure akan membalas. Saat waktunya tiba, kita akan kembalikan kehancuran itu kepada Konoha, 100 kali lipat. Mirsa menatap langit, awan kelabu menggantung pelan, seperti turut merasakan duka yang menyelimuti desa. Konoha, mungkin mereka sedang membangun kembali desanya. Tapi tidak akan lama, mereka tidak akan pernah damai. Kuga berjalan perlahan ke arah gerbang, berdiri di samping Mirsa, jalan yang akan kau tempuh berbahaya, mereka akan mengincarmu begitu tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak takut, jawab Mirsa lirih namun tegas. Aku sudah melewati neraka dan kembali. Aku hanya butuh waktu, dan saat semuanya siap, badai akan datang ke desa mereka. Langkah-langkah shinobi Takigakure terdengar menjauh, meninggalkan dua tokoh penting itu dalam percakapan terakhir mereka, seakan tahu bahwa ini mungkin akan menjadi momen penting sebelum sejarah kembali bergerak. Mirsa kemudian memanggil burung elang hitamnya yang setia, ia menaiki punggung burung itu dan melayangkan pandangan terakhir ke arah Takigakure, jaga dirimu, Kuga, lindungi yang tersisa, aku akan datang kembali, membawa perang. Kuga mengangguk, aku akan tunggu kau di medan perang, Mirsa, dan aku akan pastikan nama Raiga Yamanaka dipenuhi teror sebelum dia mati. Burung elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang menembus langit kelabu. Siluetnya perlahan menghilang di balik kabut pegunungan, meninggalkan Takigakure yang perlahan mencoba pulih dari kehancuran. Di sisi lain dunia shinobi, Konohagakure tengah berusaha membangun kembali reruntuhan. Setelah kehilangan Konohamaru, Hokage ke-9, mereka menunjuk Sarada Uchiha sebagai Hokage ke-10. Para penduduk mulai kembali menata hidup, membangun rumah, membenahi menara mereka yang roboh. Namun meski mereka membangun dari luar, luka di dalam masih menganga, para shinobi muda penuh ketakutan, karena mereka tahu perang belum usai. Mata-mata melaporkan bahwa kekuatan dari Sanigakure dan sekutunya mulai bangkit. Nama-nama seperti Mirsa dan Kuga mulai menjadi bisikan gelap di antara para shinobi Konoha. Di ruang kerjanya yang baru, Sarada Uchiha menandatangani dokumen demi dokumen pemulihan desa. Di sudut meja, terdapat laporan tentang pergerakan musuh, termasuk kemunculan kembali Mirsa, yang dulu dikenal sebagai shinobi misterius dari Sanigakure dengan jutsu pengendali arus cakra air merah. Boruto Uzumaki, yang kini menjadi tangan kanan Sarada, menyatakan keprihatinannya, kalau Mirsa kembali ke Sanigakure, berarti mereka mulai menyusun sesuatu, ini tidak akan berhenti begitu saja. Sarada mengangguk pelan, kita tidak boleh lengah. Aku tahu Mirsa, dia bukan hanya kuat, dia cerdas, tenang, dan menyimpan dendam besar. Dia akan datang, dan dia akan menyerang dari arah yang tidak kita duga. Sementara itu, di markas utama Sanigakure, Mirsa tiba dengan membawa gulungan rahasia dari Takigakure. Ia disambut oleh Raijin Kage yang berdiri di pelataran istana dengan tatapan dingin.
Raijin Kage menerima laporan dengan penuh perhatian. Jadi Takigakure kehilangan Taki Kage, ucap Raijin Kage tenang, dan kau berhasil membentuk aliansi kemarahan mereka terhadap Konoha. Mirsa menunduk, semua sudah sesuai rencana, mereka haus balas dendam, dan aku hanya tinggal menunggu saat yang tepat. Raijin Kage menatap peta besar dunia shinobi yang terbentang di ruangannya, tangannya menunjuk pada Konoha. Mereka pikir mereka bisa bangkit kembali? Tidak, kita akan buat mereka tenggelam lebih dalam dari sebelumnya. Mirsa berjalan mendekat, aku ingin memimpin pasukan depan saat waktunya tiba, aku ingin menjadi angin kehancuran yang pertama menyentuh desa mereka. Dan kau akan mendapatkannya, jawab Raijin Kage, tapi bersiaplah, kita tidak menyerang hari ini, kita menunggu mereka membuka celah, kita sabar, dan kita tikam dari bayang-bayang. Sementara itu, Konoha terus memperbaiki pertahanannya, pasukan Genin hingga Jonin dilatih siang dan malam, teknologi pengawasan dikembangkan. Namun di balik tembok tinggi mereka, rasa takut tidak bisa dibendung. Anak-anak kecil bertanya-tanya mengapa mereka harus tinggal di tempat perlindungan, para ibu menenangkan mereka dengan senyum palsu, para ayah, para shinobi, memegang erat kunai mereka, tahu bahwa ketenangan ini adalah awal dari badai. Reiga Yamanaka, yang telah menjadi salah satu kunci penghancuran Takigakure, kini berada dalam kondisi cedera parah akibat pertarungan sebelumnya. Ia dirawat secara diam-diam di ruang bawah tanah medis milik klan Yamanaka. Sarada memerintahkan agar ia dijaga ketat. Namun Mirsa tahu, Reiga belum mati, dan itu membuatnya semakin berambisi. Ia ingin membunuh Reiga dengan tangannya sendiri. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dendam bukanlah sekadar perasaan, ia adalah kekuatan yang bisa menghapus desa dari peta. Di malam hari, Mirsa berdiri di tebing tinggi Sanigakure, memandangi bintang-bintang, ia menggenggam liontin kecil yang berisi darah kering milik seorang shinobi Takigakure yang gugur. Ia membisikkan nama-nama mereka yang mati, satu demi satu, dan setiap nama menjadi bara dalam hatinya. Aku tidak akan melupakan kalian, bisiknya, dan aku tidak akan membiarkan Konoha hidup tenang setelah ini. Langkah-langkahnya telah dimulai, dan dunia shinobi pun kembali bersiap menyambut gelombang baru perang, yang kelak akan mengguncang sejarah sekali lagi. Langit di atas Sanigakure mendung, petir menyambar jauh di kejauhan, namun tidak lebih mengerikan dari amarah yang terpancar dari wajah Raijin Kage. Ia berdiri tegak di balik jendela istana pusat, memandangi awan kelabu yang menggantung rendah di atas pegunungan, tangannya mengepal di belakang punggung, dan auranya memancarkan tekanan yang membuat para pengawal di luar ruangan tak berani mendekat. Raijin Kage murka, dua dari desa aliansinya, Amegakure dan Amegakure, telah jatuh dalam serangan mendadak. Bukan karena kekuatan Konoha, melainkan karena aliansi tak terduga dari Kusagakure dan Kumogakure yang menyerang secara bersamaan dari dua arah, pengkhianatan yang tidak pernah ia perhitungkan. Arsa Ginji, pengguna seni kertas yang dikenal karena strategi liciknya, berdiri tenang di belakangnya, meski ia juga marah, wajahnya tetap datar. Arsa adalah pemimpin lama dari unit intel dan infiltrasi, kini, ia telah kembali dari reruntuhan Amegakure dengan kabar bahwa desa itu selamat. Meskipun nyaris hancur total. Kau yakin Amekage masih hidup? Tanya Raijin Kage, tak mengalihkan pandangannya dari jendela. Ya, Amekage sempat dievakuasi oleh pasukan khusus sebelum menara pusat runtuh. Ia kini dirawat di tempat rahasia di bawah air terjun barat Amegakure, tapi pasukannya, hampir semuanya musnah. Raijin Kage menghela napas berat, matanya menatap tajam ke arah langit. Aliansi kita lemah, kita terlalu percaya pada keutuhan kekuatan gabungan. Dan lihat sekarang, dua desa yang berjanji setia justru porak-poranda. Kusagakure dan Kumogakure mempermalukan kita. Arsa melangkah maju, dan karena itulah aku meminta izin untuk memimpin pembangunan kembali Amegakure. Desa itu masih bisa diselamatkan. Kita jadikan kembali sebagai pusat produksi senjata dan laboratorium rahasia. Tapi aku ingin lebih dari itu. Raijin Kage menoleh, tatapannya menusuk. Apa yang kau inginkan, Arsa? Aku ingin membalas dendam pada Kusagakure dan Kumogakure. Aku ingin menghancurkan sistem pertahanan mereka dari dalam. Bukan dengan perang besar, tapi dengan racun, infiltrasi, sabotase, dan kehancuran bertahap, perlahan, tapi pasti. Senyum tipis terbentuk di bibir Raijin Kage. Itulah yang kubutuhkan, kematangan, dendam yang terukur, bukan ledakan emosi semata. Arsa membungkuk dalam, Amegakure akan menjadi fondasi kekuatan rahasia kita. Sementara Konoha sibuk memperbaiki tembok-temboknya, dan Kusagakure bersorak atas kemenangan, kita tanam bibit kehancuran di dalam tubuh mereka. Raijin Kage melangkah ke meja besar dan membuka peta dunia shinobi.
Ia menandai beberapa titik penting di perbatasan antara Sanigakure, Amegakure, dan wilayah-wilayah Kusagakure yang rentan. Kalau begitu mulai sekarang, kau pemimpin proyek Amegakure, bawa orang-orangmu, bangun dengan senyap. Tapi cepat, aku ingin Amegakure kembali berdiri dalam 2 bulan. Beri aku 1 bulan, balas Arsa yakin. Aku akan memanggil para arsitek dari reruntuhan Amegakure. Mereka punya tekad yang sama. Kami tidak akan membiarkan kehancuran ini menjadi akhir. Kabar jatuhnya Amegakure dan Amegakure menyebar cepat di dunia shinobi. Banyak yang menyangka bahwa Sanigakure akan retak. Tapi para intel di balik bayangan melihat bahwa Sanigakure justru semakin membungkus dirinya dalam strategi rahasia. Pasukan khusus dikirim ke wilayah perbatasan tanpa suara. Jejak mereka hanya berupa rumput yang patah dan darah yang mengering di tanah. Di wilayah utara Amegakure, para pekerja mulai mengangkat puing-puing reruntuhan. Mereka membangun ulang dinding demi dinding dengan bahan yang lebih kuat, diperkuat dengan cakra penstabil. Arsa sendiri mengatur desain struktur bawah tanah baru. Tempat eksperimen dan senjata rahasia akan dikembangkan tanpa sepengetahuan musuh. Namun dendam Arsa terhadap Kusagakure dan Kumogakure tidak berhenti di situ. Ia telah menanam beberapa agen di antara pengungsi yang dipindahkan ke 2 desa tersebut. Agen-agen itu membawa bom kertas dan racun cakra yang dikembangkan dari sisa laboratorium Amegakure. Sementara itu, Kusagakure mulai merayakan kemenangan mereka atas Amegakure. Mereka percaya bahwa kekuatan mereka kini mampu menandingi bahkan Konohagakure. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, akan terjadi ledakan di gudang senjata utama mereka, dan wabah aneh akan menyebar di markas ninja medis mereka. Kumogakure juga tidak lebih aman. Salah satu pelatih utama mereka ditemukan mati dengan tubuh penuh luka aneh seperti terbakar dari dalam. Arsa menyebut proyek ini sebagai kertas neraka, lembaran yang tak terlihat, tapi bisa membakar organ dalam saat tertanam di tubuh musuh. Reijin Kage memantau semua perkembangan ini dengan saksama. Ia tak lagi menunjukkan kemarahan seperti sebelumnya. Kini, yang terlihat di wajahnya hanyalah ketenangan yang menyeramkan. Kegagalan 2 desa aliansi telah ia ubah menjadi landasan strategi baru. Di saat desa lain membangun dengan harapan, Sanigakure membangun dengan dendam. Di saat Konoha memperbaiki moral para shinobi mudanya, Sanigakure melatih shinobi dalam senyap untuk menjadi pembunuh bayangan. Dan di saat dunia mengira Sanigakure mulai melemah, justru kekuatan baru sedang mengakar di dalam tanah. Reijin Kage memanggil Mirsa kembali ke istana. Ia ingin laporan langsung mengenai kondisi medan dan potensi infiltrasi ke Kusagakure. Mirsa datang, membawa serta intel lengkap, dan mereka pun menyusun rencana, bayangan bumi hijau, kode operasi untuk menghancurkan Kusagakure dari dalam hutan-hutannya sendiri. Di ruang bawah tanah Amegakure yang baru, Arsa memimpin pelatihan para pembunuh bayangan. Setiap shinobi diajari teknik kertas senyap, bom cakra tersembunyi, dan pembunuhan psikologis. Ia juga menciptakan proyek replika jiwa, klon dari para shinobi Kusagakure yang akan ditanam di medan perang untuk menciptakan kebingungan. Sementara itu, Amegakure mulai kembali menunjukkan denyut hidupnya. Para penduduk yang selamat kembali membangun rumah. Namun kali ini, Amegakure tidak akan menjadi desa damai. Mereka berubah. Di bawah Arsa dan mantan pengikut Amekage, desa hujan itu akan menjadi benteng pertahanan dan laboratorium strategis. Reijin Kage melihat semua ini dan menyadari satu hal. Meski 2 desa aliansi jatuh, dendam telah menyatukan mereka lebih kuat daripada perjanjian politik. Dendam terhadap Konoha, Kusagakure, dan Kumogakure telah menciptakan generasi baru shinobi, yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi gelap secara batin. Dan di sanubari terdalam Reijin Kage, satu kalimat terukir jelas. Jika 2 dari kita jatuh, maka 6 dari... Jadi itu guys cerita dari Uzumaki Saruto episode 222. Kita lanjutkan untuk besok ya guys. Terima kasih.